Epidemiolog menilai penghapusan indikator angka kematian dalam penanganan kasus COVID-19 akan berbahaya bagi keselamatan publik. Indikator ini adalah faktor yang penting yang dapat menunjukkan kualitas pengendalian pandemi di Indonesia. Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia, Mas Dalina Pane menyebut, keberhasilan pengendalian pandemi dapat dilihat dari penurunan jumlah kasus positif yang diikuti dengan menurunnya angka kasus kematian. Data angka kematian juga dapat menunjukkan kinerja kebijakan pemerintah untuk memutus rantai penularan dan merumuskan strategi penanganan. Jika permasalahan terletak pada harmonisasi data, pemerintah seharusnya mengevaluasi sistem pelaporan data sehingga menjadi lebih cepat dan tepat. Dengan recovery yang tinggi dan kemudian mungkin juga oleh karena tata kelola sudah lebih baik, maka rumah sakit itu menjadi turun bornya. Bor di rumah sakit itu berhubungan dengan mereka yang isoman, mereka yang isolasi mandiri. Jadi kalau isolasi mandirinya nggak benar, inilah yang meningkatkan bor di rumah sakit. Jadi mereka yang positif, mereka yang hasil PCR-nya positif, hasil rapid test antigen-nya positif, segera lapor ke RT dan RW. Kalau isomannya cocok, pas di rumah, artinya tidak ada kendala, lanjutkan. Tapi sebaiknya mereka dirawat di isolasi terpusat. Dan kemudian kalau dia isoman, sering mereka tidak tahu apakah mereka perburukan atau tidak. Sehingga ini membawa mereka ke rumah sakit. Selanjutnya, epidemiolog FKM UI Tri Yunis Miko Wahyono menyatakan puncak kasus COVID-19 di Jawa dan Bali telah lewat. Ia menyatakan tren kasus yang menurun setelah Juli terjadi akibat tingginya prevalensi akibat infeksi COVID-19 di masyarakat Jawa Bali yang diperkirakan telah mencapai 60% dari populasi. Hal tersebut berimbas pada tingginya angka kematian akibat COVID-19 di Jawa Bali. Dengan persentase penduduk yang sudah divaksinasi lengkap sebanyak 10%, dan sekitar 60% penduduk di Jawa Bali diperkirakan telah terinfeksi COVID-19, maka area Jawa Bali sudah mencapai herd immunity karena 70% penduduknya telah memiliki antibodi terhadap COVID-19. Sedangkan kasus COVID-19 di luar Jawa Bali diprediksi akan meningkat hingga 3 bulan mendatang dan akan menurun setelah prevalensi akibat infeksi COVID-19 mencapai 60% dari populasi. Kalau dicampur orang yang infeksi alamiah, itu sebenarnya sudah mencapai 70% lebih. Jadi menurut saya ancaman peningkatan kembali pada tahun ini, jangan lupa, pada tahun ini tidak akan terjadi. Tapi tahun depan, saya nggak tahu. Ya, karena imunitas yang terjadi akibat vaksinasi dan akibat infeksi alamiah akan menurun antibodinya dalam waktu 6 bulan dan pasti akan terjadi reinfeksi.